Pengecut! Kenapa? Takut kamu? Cuman piring sang saja sudah takut mendengar gerak sepatu. Kamu itu sahabat saya satu-satunya di tempat ini. Dek Piri, kamu itu seharusnya bersyukur karena kamu memiliki kedudukan yang sejajar dengan saya. Apa? Hah? Kenapa? Kamu jangan bisik-bisik sembarangan loh. Yang menentukan kamu menjadi apa itu saya. Saya bisa saja menjadikan kamu hanya sekedar barang rompengan. Pun saya bisa menjadikan kamu barang yang terhormat. Meskipun saya ini adalah orang yang berkuasa, setidaknya atas dirimu, tetapi saya tidak akan pernah menyakitimu. Apalagi menculikmu, apalagi melenyapkanmu. Ternyata kita ini sama-sama penakut ya. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada saya. Mereka itu adalah aparat yang hanya bisa membentak, memerintah, dan memaksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Loh, berarti kita ini senasib. Kita ini sama-sama sipil, sama-sama rompengan. Penjara, kuburan. Apa yang membedakan keduanya? Orang tidak mau berhubungan dengan kuburan karena selalu mengingatkan pada kematian. Orang juga tidak mau berurusan dengan penjara, apalagi orang seperti saya, karena selalu berujung pada kematian. Saya ini adalah cuman seorang juru kunci kuburan umum. Tentu nasib saya tidak akan seperti ini apabila saya menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan. Saya jadi lebih prestisius dan memiliki banyak privilege. Lah ya jelas, gawang yang diurusi itu jasadnya para pahlawan. Ingat, pahlawan. Meskipun yang dikatakan pahlawan itu lebih kepada orang-orang yang memegang senapan. Nah, istilah yang digunakan saja sudah beda. Kalau orang yang bersenapan mati, maka ia akan disebut gugur dalam tugas. Gugur satu tubuh seribu, tunai sudah janji bakti. Dan mati saja ada lagunya. Coba kalau orang biasa yang mati, maka paling banter ia akan disebut meninggal. Apalagi kalau cuma kere yang mati, maka dengan semena-mena mereka pasti akan disebut tewas atau koit atau bahkan mayat. Tetapi saya itu tidak ambil peduli. Meskipun mayat yang saya urusi itu tidak dikategorikan pahlawan atau orang-orang yang memiliki jabatan, saya toh bangga. Karena di dalam kuburnya mereka itu tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam bentuk apapun. Mayat-mayat yang saya urusi itu begitu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Meskipun boleh jadi ketika mereka mati tidak dengan cara yang terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa disiyok-siokkan untuk mati karena diberi bonus peluru,
atau mendapatkan kehormatan dengan dicalat lehernya, atau dipaku kepalanya, atau bahkan diperam dalam kulkas. Dan ada satu perempuan yang membisiki saya. Dia mengatakan kalau kematiannya itu dimasuki kuda bulan, panjang dan tumpul, selonjor besi. Ya, selonjor besi yang bulat, panjang dan tumpul itu dimasukkan pelan-pelan, lalu ditekan sekuat tenaga sehingga akhirnya hancur. Lalu ia begitu saja dibuang ke tengah hutan. Kalau boleh tahu, apa status Anda waktu hidup di dunia? Saya hanyalah seorang buruh. Lalu kenapa Anda sampai meninggal? Saya dituduh memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Anda yang bernama? Jangan sebut nama saya. Nama saya sudah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bagainya membunuh saya di perut mereka. Nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan cukup mengguncang dunia peradilan. Dunia peradilan itu hanya mengguncang, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dalam berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebutkan nama orang-orang yang telah melenyapkan Anda? Tidak, saya tidak bisa menyebutkannya. Karena jika saya sebutkan, mereka pasti akan membunuh saya lagi. Saya takut untuk mati yang dua kalinya. Saya juga tidak pernah tahu kenapa saya memiliki kelayakan untuk dikurung seperti ini. Atau mungkin saya adalah orang yang benar-benar penting, orang besar yang ditakuti para pemimpin. Besok kepada para interrogator akan saya katakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas. Ya, besok akan saya katakan yang sesungguhnya. Orang-orang bertopeng itu lagi. Siapa sebenarnya mereka? Dari malam ke malam, semakin banyak saja mayat yang mereka lemparkan ke kuburan ini. Ini sudah malam yang ke-10 atau entah yang keberapa. Saya itu memang mendengar kalau akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan. Oh, jangan-jangan ini bukan sekedar pembunuhan, tetapi pembantaian. Loh. Kenapa ada mayat wanita di sini? Aroma kematiannya masih terasa menyengat. Dan dari selangkangannya masih mengalirkan darah. Sempat-sempatnya pembunuh itu menyempurnakan keiblisannya, sehingga hancurlah kehormatan perempuan ini.
Gila. Peradaban macam apa ini? Bagaimana mungkin nafsu dan kekejaman bisa bekerja sama secara kompak begini? Manajemen kekejaman macam apa yang sebenarnya mereka gunakan? Apakah ini yang disebut dengan kekejaman paradigma baru? Paradigma dasmu? Di kuburan ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung mayat-mayat tak bernama seperti ini. Lawang ribuan orang mati seperti daun rontok ditiup angin. Kenapa sih sekarang ini begitu mudah orang untuk membunuh? Mereka itu sudah tidak butuh lagi alasan untuk membunuh. Dan para korbannya pun dipaksa untuk tidak boleh tahu kenapa dia harus mati. Apakah dia harus mati hanya karena berbeda warna kulitnya, berbeda bentuk matanya, atau hanya karena berlainan ketika menyembah Tuhannya? Kenapa untuk semua itu sekarang ini orang harus mati? Saya itu hanya mengharapkan kematian yang wajar, yaitu orang yang mati karena benar-benar dipanggil oleh Tuhan, bukan dimatikan. Saya jadi percaya bahwa maut tidak bisa bekerja sendirian. Karena maut itu bisa diciptakan, maut bisa diselenggarakan oleh siapapun yang berkuasa. Mereka bisa tebarkan maut kemana saja sehingga udara yang terhirup akan berbau kematian. Ya, kematian yang bisa diorder kapan saja. Aku itu tidak kenal kalian, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian terkubur tanpa penghormatan. Anggap saja ini upacara kecil bagi kematian kalian. Semoga kalian semua bisa sedikit terhibur. Istirahatlah dengan tenang. Tak perlu kalian mengutuk mereka yang membantai kalian. Saya tahu kalian itu sangat marah dan menyimpan rasa dendam yang begitu besar karena kematian kalian yang terasa begini hina. Tetapi bagiku, para pembantai kalianlah yang jauh lebih hina. Siapapun yang membantai kalian sungguh luar biasa menjijikkan, memuakkan. Ya memang, bagi mereka, orang-orang macam kalian ini tidak lebih dari seekor hama yang dianggap mengganggu hasil panen kekuasaan mereka. Padahal mereka itu tidak pernah menanam, tidak pernah, kecuali memaksa memeras keringat orang lain untuk bercocok tanam. Mereka itu tidak lebih dari mandor-mandor yang menganggap kekerasan sebagai kebenaran. Suara-suara itu adalah suara arwah bayi. Jangan-jangan pembantaian ini tidak hanya menelan korban para orang dewasa, tetapi juga bayi-bayi.
Ternyata mereka juga membantai bayi-bayi. Bayi-bayi dibunuh tanpa ampun. Rupanya mereka tak ubahnya raksasa yang meramu nyawa bayi menjadi jamu untuk dirutuk agar bisa hidup abadi. Langkah generasi sedang dimatikan. Generasi demi generasi sedang dihentikan dari rahim zaman untuk digantikan mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Di bening matamu ku berkaca, mencari makna duka lara. Di tangismu ku mendengar nyanyian. Adakah itu nyanyian Tuhan? Tidurlah, tidur anak kehidupan. Tidurlah, tidur dalam kedamaian. Barangkali otakku terlalu beku untuk mengurai silang sekarang permasalahan yang membuat begitu banyak orang takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah untuk menjawab masalah yang mendadak tumpah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki rimba persoalan yang menggeringis ini. Ya, ya, ya. Kalau memutuskan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, bukan. Aku putuskan untuk bersaksi karena aku ingin menebus rasa berdosa dan rasa bersalahku terhadap mayat-mayat sahabatku. Kenapa tragedi kemanusiaan yang jelas dan gamblang justru dibuat gambar? Kenapa orang-orang yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa orang yang sudah jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Saya jadi curiga. Ada begitu banyak kepentingan